Kan dengan baik buruknya sebetulnya. Iya, karena kalau misalnya kayak orang pacaran sebentar, pasti kan yang diliatin yang baik-baiknya aja dong, yang manis-manisnya aja. Juga punya pandangan yang sama tuh. Kalau saya juga ya sama lah. Nggak bisa nggak yang enggak. Bisa nggak tuh punya pemikiran sendiri gitu, jangan. Lebih sakit mana kalau masih udah cerai tapi masih satu atap tuh. Wah anjir, gue perlu Tau banget itu. benar. Dengar sih gue kayak gitu. Kenalan dulu dong, kenalan. Kan hari ini kan spesial nih, kita udah pakai pipi, ya kan? Kenalan dulu. Ini malam ini kita ada sebagian ya tim dari Andi Levi. Sekarang kenalan dulu dari ujung. Namanya siapa, Mas? Hanya. Iya, adalah Agis. Kenalin, nama saya Giu. Sampingnya Mas Riun. Halo, kenalin, nama saya Ali. Ada mbaknya nggak? Enggak, udah naik aja. Belum enggak. Iya. Udah buka. Tiba-tiba kering mana sih? Apa ini? Ya pan. Sekarang ini Mbak Icep. Nah tiba-tiba aja sih kita sedang lagu ya tadi kayaknya. Kami tahu tahu. Oh iya iya. Gue sih kan jatuhnya sekarang mah ini ya. Apa tuh? Paling Host ada. Ya udah berarti ini. Sama kita main ya, pegang sana kemana? Mati. Tadi ada. Ade nih. L. Ada. Namanya gue. Yang namanya Farhan, Badaya Farhan. Iya, emang. Iya, adalah beta pakai. Oke, kali ini kita mau ngobrolin bahas temanya apa nih? Apa yang berbeda hari ini? Tonight. Respectnya lagi. Udah, bahasa gitu. Apa lagi? Gemes banget. Ini sih lebih Sponsor ke siapa? Bedan Abang ya. iya, iya. Kayaknya baca Kita lama di. top friend. Saya emang sayang belajar gitu. Fleksibel banget. Mau boleh ada cerita gitu pas gue baca di bajunya ada ceritanya. Oh. Ya udah sedang. Coba gue udah ngantuk kontak lah. Oke, kayak lu apa anjing. Ente minum ente. Karena kita suka makan gitu aja. Gak minum pakai dikit doang. Ditipu ya Pak. Aduh kayak minum duit. Sekali. Jelas dong, kita mau ngebahas apa aja? Aduh, apa? Nah, intinya kita bakal ada game nih sama Bang Ali kan game-nya game katanya. Oke, nanti ada sesi. Iya, sesi gamenya. Tapi sebelum masuk ke sesi games, kita ngobrolin apa dulu? Gitu ya. Ngobrolin apa dulu ya? Ya udah, gue pengen nanya deh. Ini kan cowok-cowok semua masih pada bujangnya. Iya, Ya, belum menikah nih, ya kan? Cepet jangka lah gitu ya. Apa sih? Aduh, siapa ini? Masa. Kan masih pada belum berumah tangga nih. Kira-kira menurut kalian pandangan berumah tangga itu seperti apa sih? Anu, Nikah. Iya, atau nggak pandangan kalian tuh tentang orang yang berumah tangga tuh gimana gitu? Atau kayak gimana ya sederhananya? Kalian kan belum menikah, kenapa sih kendalanya apa gitu? Atau siap kah? Atau gimana? Atau punya pandangan lain kah tentang pernikahan? Ya belum ada duit aja. Ya, tapi kalau calonnya udah ada. Nah, banyak. Anjay. Lah, emang Mas. ini sebelum. Ya maksudnya kan kalau ngomongin calon untuk nikah kan ya maksudnya tuh kita bisa ada pilihan lah kan. Iya benar. Kalau untuk pilihan cewek tuh ada. Dan artian gini, mau menjaga pernikahan kan pasti butuh budget tuh juga. Kalau nyari ceweknya ya kita bisa aja. Iya. Kalau mau ditawarin ya. Cewek banyak kita make kalau mau begitu aja kan itunya itu. Makanya ketawa. Yes. macam mabuk gitu. Kita mau begitu dia kayak kenapa gue Itu mau tuh. Kalau dari pandangan lu, kalau sejauh ini ya, gue tuh mungkin banyak orang juga lah yang mikir kayak udah buru nikah, buat apa lagi muda, masih muda,
lu bisa berdua golot bareng. Tapi makin gua kesini makin gua gede dan makin banyak juga kerjaan di weddingan gitu, gua ngeliat kayak oh ternyata enggak, bukan sebuah aib kan kalau nikahnya di atas 30 gitu, either early 30 atau 20 gede deh. Gue mikir gini, karena yang penting tuh sebenarnya ternyata bukan lu buru-burunya tapi sama siapanya. Oh anjing. Kayak kalau misalkan lu buru-buru, ya lu pacaran bentar, abis itu nikah buat memfulfill apa ekspektasi sosial lu, bisa aja sih. Cuman kayak sekarang ternyata lebih ke esensi terus sama siapanya. Jadi gue mikir, kalau gua udah dapet pun gua bakal berusaha klopin dulu nih cewek. Mungkin 5 tahun pertama kita bakal sayang, tapi apakah kita cinta sampai nanti lu bisa berumah tangga, terus akhirnya lu udah nggak itu lagi sama looks mereka, kan lu pengen tetap bareng, apakah nih orang mau bareng sama lu juga dengan keadaan lu yang paling jelek, udah nggak ganteng atau udah lagi turun lah. Sukses sih. Mungkin orang yang banyak tapi belum tentu orang yang sampai kuat. Jadi ada pesan terakhir gue ya. Itu ya cepet-cepetan pokoknya. Jadi double pengeluarannya, terus kalau bisa kan mau mulai lagi nih lagi. Curhat ya, curhat ya. Wah, Enggak, itu hanya Bos. itu gue hanya persepsi aja karena ketemu dengan orang Ini yang langsung gak enak. Ini masih perfulaan. Iya, Gak usah. Belum ada sesi curhatnya Iya. ya. Kita sabar aja. ini kita masih di persepsi yang Ini masih persepsi yang buat Iya, bujang lu buat bujang. Emang Saya bagus kan udah punya bujang. pikiran ketemu sama orang yang salah nantinya tuh. Karena yang kita Ini udah bisa jaga-jaga gitu loh, bagus. Ya gue dulu sama dulu sih. Karena bener banget. Gue tuh salah satu orang yang menjalani sesi ta'aruf ya. Jadi dulu sebelum gue nikah tuh gue ta'aruf yang cuma mengenal beberapa bulan terus langsung menikah. Dan menurut gue itu nggak bisa diterapkan zaman sekarang, karena harusnya ketika kita menikah benar kata Mas Halid tadi, nanti 5 tahun 10 tahun ke depan lo bisa nerima enggak dengan kondisi pasangan lo yang tidak muda lagi, tidak cantik lagi gitu. Dan setiap orang tuh kan pasti berubah ya gitu. Dan segimana nih kita mau hidup bareng sama dianya, kita menikah itu kan harapannya ya sekali seumur juga, tidak mau berkali-kali gitu. Terus ya bukan dengan baik buruknya lah gitu. Iya, karena kalau misalnya kayak orang pacaran sebentaran, pasti kan yang dilihatin yang baik-baiknya aja dulu, yang manis-manisnya aja. Sedangkan kejelekannya atau kebiasaan buruknya dia pasti gak akan mau menunjukkan gitu kan sama pasangannya itu. Dan semua itu akan keluar setelah mereka hidup bersama, tinggal dalam satu atap, tinggal dalam satu kasur, itu baru kelihatan perlahan-lahan kelihatan. Nah, pada saat pasangan kita mengeluarkan sisi-sisi jeleknya itu, kita bisa menerima enggak itu semua itu. Memang semua orang kan tidak ada yang sempurna yang saling melengkapi. Jadi kita harus tahu nih, gue kurangnya begini, dia kurangnya begini. Gue bisa nggak menerima kekurangan dia itu? Karena gue akan hidup selamanya sama dia kan, seumur hidup kan. Karena kan seperti itu ya kan harapannya. Dan satu lagi yang kayak lu harus tahu nih pasangan lu ketika marah itu kayak gimana. Kan ada juga orang yang marah tuh dia silent treatment, ada juga marah yang bencang-bencang harus mukul atau apa segala macam ya. Itu kan ada yang kayak gitu. Nah, kita sebagai pasangan ya bisa terima nggak gitu ketika pasangannya itu marahnya kayak gitu, kita bisa terima nggak? Ya kalau kamu marah pencet. Anjing potong. Dan Nes yuk, lu gimana tuh dari pandangan lu gimana maksudnya? Kalau dari pribadi gue mah hampir sama dia. Kalau pribadi gue karena belum kesiapan mental sih. Karena pernikahan itu ibadah sangat yang panjang. Apalagi kalau ketika lu udah punya anak ya, lu udah siap lu mendidik anak-anak lu. Hampir sama dia, cuman emang kalau dari pribadi gue emang kesiapan mentalnya belum tuh. Seperti itu, karena emang ibadah panjang cuy, ya kan? Pernikahan Juga punya pandangan yang sama tuh. Pokoknya lu juga ya sama lah.
Nggak bisa nggak yang enggak. Bisa nggak kamu punya pemikiran sendiri gitu, jangan. Anak ini bingung. Kalau dia Gimana jadi gitu ya? Kalau kata Mas ini benar sisi buruk jeleknya, tapi kalau dari pribadi gue itu yang mental, benar mental. Soalnya kalau nggak dari orang tua yang merebut anak itu sangat luar biasa. Tapi kalau ngomongin anak ya, ini ketakutan gue kedua nih. Kalau misalkan lu udah lolos dari pasangan lu udah belum gitu. Ketakutan terbesar gue, apakah gue akan mendidikan aku itu seperti apa ya? Kita nggak pengen lah punya anak yang kucuk-kucuk menjadi pengebuli, pembangkang gitu. Gue takut nih, apakah cara didik gue itu benar atau enggak? Karena ada orang-orang yang gue lihat parenting itu udah mulai tegas gitu. Ada yang nggak boleh kayak gini, ada ikutin orang. Gue nggak ngerti gimana parenting yang benar dan mungkin nanti akan diajarkan. Tapi gue yakin jika lu udah ngelakuin sesuai sama arahan parenting guide-nya, lu ikut kelas kayak itu pasti ada kemungkinan itu anak emang ada bakatnya gitu, ada bakat bergundal. Gue ngerinya kayak gara-gara gue teman-teman anak gue tuh jadi terpengaruh. Gue mikir kayak jangan-jangan ntar gue jadi orang tua gagal gitu loh, ngeri gitu. Kalau pernah dengar nasihatnya tuh kayak jadi anakmu sesuai dengan jadi kayak lu nggak bisa mendidik anak tuh kayak lu ngikutin zaman dahulu. Kayak banyak orang tua kan dulu gua tuh yang nggak kayak gini nih, lu udah enak banget lu saran gini gitu. Itu nggak akan tahu. Kalau itu kan berdasarkan telepon karena kita kadang juga masih terbawa sama si dari kita sendiri gitu. Jadi kayak kadang-kadang mungkin ada orang tua itu pengen dia berita itu kan dari kita kan kasih di zaman kita nih jadi anak kayak bingung kita harus ikut yang mana gitu. Kadang kalau di posisi gua untuk pendidik tuh kayak yaudah aku pertama ikutin cara orang tua gua dulu, maksudnya yang kayak saran mereka ya, gue terima, gue ikutin. Kalau memang juga tidak ada, ya orang tua gue harus menerima parentingnya gue gitu. Pada gue sih Sama sih, dasar. jangan potong dulu tuh. Jadi harus kayak kita kasih nanti ke orang tua kita, ke orang tua kita, ke pasangan kita, kayak harus sama-sama saling ini sih apa namanya, mau bareng-bareng ngedidiknya tuh kompak, jangan sampai salah satu yang kayak nanti ngebela yang ini galak atau apa gitu kan itu susah Ini banget. dimanjain. Iya, betul. Lu jadinya ketika kita lagi menerapkan tegasnya kita dia lari ke bapaknya. Iya bapaknya. Ya, Cari perlindungan. Iya. Dan dia bilang, aku kok sama ayah gue mah dibelain. Betul ya kayak gitu. Itu yang mas susah ya. Sekarang parentingnya tuh kayak gitu. Jadi harus bersama pasangan pun kalaupun nanti sebagai suami istri itu udah klop gitu, tapi kita sebagai orang tua udah ngobrol nih gitu. Betul. Harus kayak sama-sama ngobrol atau kayak yang belajar parenting bareng-bareng apa itu kan susah. Enggak semua suami mau ikut. Iya nggak semua suami. Nggak semua tuh yang melek gitu. Iya melek sama itu melek parenting sekarang. Sekian. Buset, ternyata talk show ini jadinya family channel ya. Iya kan. Kalau gue sih, kalau dari gue sih kayak sama sih. Kenapa sih sama Lu kayak mau sama, gue siram kopi lu ya. Melek ya. Kapan dari gue sama sih. Sama, aku udah Gue tahu dia tak berlibat ngomongnya kan. udah tinggi banget. tinggi nih kayaknya. Tinggi. Lah, telepon BNN. Nggak sih tadi udah mau bilangin udah sama mama. Oh iya. Ada CCTV malah. Ada tropis Nah, ini kan Tiba-tiba banget tuh lu anjir. Kata gue laki gue sendiri Biasanya- gak pernah gue. iya, ini kan udah bujangan. Mana kira-kira yang udah pernah mulai ngejalanin Ya hubungan tuh. rumah tangga. Lu udah berumah tangga emang Pri? belum enggak. Gua mau ini aja buka gua. Jadi kalau bisa hargain ya, kalau dari pengalaman gue, ketika gue ketemu orang itu kayak ada sedikit persamaan pengalaman. Bagaimana? Contohnya kalau mau Anjing, itu bakal klub tuh. ini sih ya. Lu broken enggak kan? Gue broken home sih enggak ya, cuman lebih ke ditinggal mati tuh apa ya? Broken heart gitu sih. Broken heart, broken
Lu berapa lama ketemu orang tua baik gua berapa lama? Sampai Gue umur 3 tahun nih. Umur 3 tahun ibu gue udah gak ada. Tahu kan itu? Masa udah gak ada, udah meninggal. Meninggal. Terus gue waktu itu gue jauh dari bokap gue. Makanya gue jadi gitu. Kalau kita Nggak gitu. Lagi tidak terafiliasi. Iya, Lu doang emang. Emang lu udah tinggi banget. Kelihatan banget kayak kita. Bahasa ngajak kita ya. Jangan ada bahasa kita. Kalau bahasa mabok mah. Kalau broken home gimana? Kalau broken home kan biasanya bukannya ini ya. Ini kan tuh kayak yatim pasif ya. iya anjing gak dibahas ada bahasanya ya kalau kreatif pasti Ngerti gak sih gitu? iya paham jadi sebenarnya Dia masih ada apa-apa tapi kayak bahkan mati gitu. Ya kalau ngomong broken home, perannya hilang. Iya, ngomong broken home ya. pasif. Kalau yang di pasif itu kan bapaknya masih ada tapi ya perang deh nggak pernah karena nggak ada gitu Tapi kalau misalnya bapaknya masih ada tapi bilangnya udah meninggal gimana? Itu yatimnya cuma masih mati gimana ya? masalah banget Aku masih kuat gitu. iya Itu udah gila itu. Masih aku udah benci banget itu kayaknya. Bilangnya udah meninggal tiba-tiba pas anaknya umur 20 tahun muncul lagi hidup kembali gitu. Coba, kalau lu jadi orang itu gimana jadi anak? gue kok jadi anaknya masih gue nggak tahu Lu akan ngapain bapaknya gitu langsung muncul. Kalau udah sampai 20 tahun ya. Iya. Muncul kamera bapak ngentot. bapak ngentot Tahu maksudnya ini? Bapak ngentot kan? Dari jelek aja. Itu udah main titit gitu dah. Bisa nanti. Iya ya. jangan Tapi menurut gue kalau hal yang kayak gitu emang pasti kaget sih. Lebih sakit mana kalau masih udah cerai tapi masih satu antap tuh. wah anjir gue perlu Kapal banget itu. benar dengar sih gue kayak gitu Soalnya gue pilih kenalan jadi kayak itu. Karena gini, gue mau nanya nih ya, menurut kalian lebih baik orang tua itu bercerai tapi setelah itu bisa komunikasi dengan baik dengan anaknya, atau orang tua tetap menjalani hidup bersama tapi udah kayak gak ada kehidupan aja gitu di dalam rumah, Mungkin yang statusnya doang masih bareng tapi udah masing-masing. Ketika di rumah ya anak yang dalam kamar, bapak yang dalam kamar sendiri, ibu yang dalam kamar sendiri, tidak ada komunikasi sama sekali. tapi enak yang pertama sih. sama sih kan Apa bro? Jadi kamu bingung nggak sih pertama yang mana? Yang udah yang pertama dah orang tuanya bisa, tapi dia bisa ya masih berkomunikasi dengan baik. Kayak contohnya siapa artis? Kayak Helvenya, terus Gadi, Martin Gisel, Asati Iya, apa sih ya? Iya, Dayati mana? Dayanto ya Dayanto. Dayanti Iya kayak gitu. Nah, dan gue tuh punya harapan ya, gue bisa mendidik anak-anak gue sehangat kayak biasa Okin gitu ya. Maksudnya walaupun mereka udah bercerai, mereka bisa komunikasi dengan baik gitu demi anak-anak ini, kesapikan ego lah. Masa dari belakang. Iya, jadi ya udah aja gitu. Karena menurut gue yang lebih sakit itu bukan orang tuanya yang bercerai, tapi ketika si anak selalu menyaksikan orang tuanya ribut gitu. Dan itu yang paling membekas menurut gue, yang gue pribadi, daripada anak itu ya udah orang tuanya cerai tapi masih baik-baik aja, masih bisa komunikasi. Ya udah, jadi ya udah kayak biasa aja, daripada orang tuanya ribut setiap hari dan anak tuh selalu menyaksikan sampai dia tuh udah males lah gue melihat kalian gitu terus sih, daripada itu gitu. Tapi untuk zaman sekarang mungkin sebagian orang bisa ya melakukan kayak mantan suami atau mantan istri bisa tetap berhubungan baik demi anak, mungkin sebagian orang bisa. Tapi banyak juga yang ya lu udah mantan ngapain lu nunggu gue, baik juga yang kayak gitu. Karena pada akhirnya juga masing-masing nyari yang baru dulu juga nggak sih, kayak suami ini dari istri lagi, istrinya nyari suami lah. Jadi gimana ya? Gue juga serba salah. Kalau gue nggak mengartikan
cerai itu udah, kalau udah gak ketolong jangan sampai lu dan cerai terus ada kata balikan, maksudnya anaknya juga jadi bingung nih, ini sebenarnya mental gue kena atau mental orang tua gue kena. Kalau misalkan udah cerai, menurut gue ada baiknya tetap jaga komunikasi sih. Cuma kayak dulu nggak kita dulu mah nggak kayak zaman sekarang gitu, artis-artis. Tapi kalau ngomongin komunikasi, kayaknya kita perlu main game biar mempererat komunikasi, bener gak sih? Ya, Nah, gua ada game yang kita bisa mempererat komunikasi, Bang. Oke, BTW gue boleh. Berak dulu. Itu tadi udah. Ya udah, nggak apa-apa. Sekarang nunggu Mbak Dewi, please kita nyiapin gamenya dulu.